Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum salasan fala yatanajal nani dunal akhor." Apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah berbisik berdua saja tanpa turut sertanya kawanmu yang ketiga. Kata tahtalitu bin nasi min ajli andalika yuhyidu, sehingga itu ada teman yang datang di tengah-tengah orang banyak, karena perbuatan yang demikian itu sangat menyakitkan hatinya. Jadi kita itu kalau hanya 3 orang, kalau berbuat maksiat kan yang satu setan. Kalau berdua, nah ini juga begitu. Ini kalau kita bertiga, maka jangan sampai kita itu memisah. Sehingga kalau diterapkan dalam sebuah pembelajaran itu, kalau kita membuat kelompok antar anak atau anak didik, peserta didik, itu harus ada pasangan. Jangan sampai hanya 3 orang, nanti yang satu biasanya itu kalah gitu. Nah, begitu pula kalau kita bertiga, ini hendaknya kita juga ngomong-ngomong bertiga, jadi ngobrol bertiga. Kecuali ada hal-hal yang penting, kita bisa izin, Mas ngapunten nggih niki kalau badhe matur masalah pribadi tentang rencang-rencang. Oh iya Mas, nah gitu. Harus ada izin Pak. Tapi walaupun begitu kan kemungkinan ya ini dalam hadis ini kan disebutkan, sehingga datang orang lain yang kemudian berkumpul menjadi lebih banyak, karena sesungguhnya berbicara 2 orang itu dengan cara berbisik itu adalah menyakitkan hati orang lain gitu. Ini kan walaupun kita ngomong penting ya, tidak apa-apa private, itu orang yang tidak kita tak bicarakan kadang-kadang tersinggung ya. Ya apa gereneng-gereneng, kayak gerenengi aku, padahal tidak. Padahal ngomongnya wong kuwi ganteng ya. Padahal begitu. Perasaannya kan tidak enak. Nah, oleh karena itu ini Nabi Muhammad SAW itu melarang kalau kita bertiga jangan sampai kita berbisik berdua-duaan. Nah, kaitannya dengan keluarga sakinah juga begitu. Kalau misalnya kita datang ke rumah mertua, ke rumah saudara, itu kalau berbisik-bisik dengan istrinya nggak masalah, ngomong-ngomong dari sini kan nggak masalah ya. Tapi kalau kemudian di depan saudara kita, sahabat kita ngomong pelan-pelan dengan istri kita, walaupun kita ngomong, aku nanggo duit, misalnya begitu. Zaman sanggupnya nek piro terus buka dompet. Mau begitu kan orang yang di depan itu kan mungkin tersinggung. Atau mungkin IP-nya mungkin apalagi prepayannya itu tersinggung. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini untuk kita menghindari dengan hal yang demikian, termasuk anak-anak kita ya, kalau sedang bersama-sama itu ya kita kalahkan dulu urusan pribadi kita. Anak kita itu tanggung loro atau gimana begitu. Nah, ini adalah buah dawuh yang begitu mengetuk hati kita. Hendaknya kita selalu memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Masih ada 8 menit lagi kebersamaan kita, Ustadz. Kita lanjutkan lagi terkait masalah hadis yang mana ketika kita bertiga jangan sampai kita berbisik-bisik hanya dengan 2 orang, tidak melibatkan teman kita yang bertiga ya Ustaz. Kecuali kalau kita berempat. Ini mungkin juga hadis ini termasuk adab kesopanan atau ajaran kesopanan ya Ustaz. Ya, ini kalau dalam kitab Taisirul Khalaq itu di dalam Adabul Majalis, yaitu di tata krama berada di sebuah majelis. Jadi kalau kita jamiah gitu ya, misalnya kan kadang-kadang kita datang paling dulu, kemudian ada teman lagi yang datang 2 orang. Nah, ketika ada teman datang 2 orang itu, lalu kita kan bertiga. Ini kita tidak
diperkenankan untuk berbisik. Ngomongnya yang jelas saja, jangan sampai kita berbisik gitu. Dan juga ini termasuk ada bergaul. Nah, kalau sekarang malah justru nggak ngomong-ngomongan sekarang. Jadi ngadep HP sendiri-sendiri. iya. Saya itu pernah di ruang guru ya, pas jam istirahat gitu, masuk ruang guru, masya Allah itu nggak ada yang ngomong-ngomong sama itu, khusyuk semua. Nggih, betul. Gitu. Nggak ada yang cablek-cablekan. Kalau dulu kan nanya, piye anakmu, piye bojomu, piye anu kan dulu gitu. Sekarang lebih asik ke dunianya sendiri-sendiri. Ya menikmati keindahan masing-masing. Badan bersama tapi pikirannya kemana-mana. Jadi menjauhkan yang dekat ya. Atau menjauhi yang dekat. Ini guruan saja ya. Sebenarnya tidak. Jadi ya tadi karena ya memang dunia ya memang seperti itu. Ini kan sudah nampak ya, bahwa dulu Rasulullah SAW itu bersabda, ketika orang itu nanti akan berpikir, akan memikir dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Besok ada hari di mana orang-orang tidak akan bisa memikirkan orang lain selain dirinya sendiri. Ini belum sampai zaman akhir sudah seperti itu. Gitu. Nah, apalagi di sana gitu. Di sana kan juga orang menghadapi masalah masing-masing. Di dalam kesendirian, apakah itu senang atau sedih. Bahkan kita dulu pernah ya di kendaraan itu yang sampai saya itu nangis satu sambil melihat HP, mau tak tanya itu saya juga nggak enak gitu. Awalnya tertawa terus nangis. lihat drakor. Kurang tahu ya drama Korea. Paham. Nah ini seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan pada kita hendaknya ada perhatian terhadap orang lain. Yang kedua intinya itu jangan sampai kita tuh menyakiti hati orang lain. Yang ketiga jangan sampai menimbulkan sebuah prasangka yang tidak baik bagi orang lain untuk diri kita. Nah, bisa saja terus dia kan juga punya, mohon maaf ya, seudon gitu ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong biasa itu. Kita mohon maaf ya, di rumah misalnya habis makan pete campur bawang misalnya, itu ngomong dengan orang lain ditutupi lisannya saja kan orang sudah gak tersinggung gitu. Mending terus terang, Mas aku mau mangan pete mangan bawang, sorry ya ngomong tak tutupi ya, begitu harus menyampaikan apa adanya. Karena padahal niatnya ingin menjaga dia sendiri, tapi orang lain mengira dianya. Sampai kemudian ada yang bilang, jangan pengen ngilai pete toh, mangan jengkol. Nanti baunya bau jengkol, bau petenya hilang. Nah itu sebuah nasihat yang sangat bagus. Kita dalam berkeluarga juga begitu. Jangan sampai punya anak dua ya misalnya, atau mungkin lebih dari dua, kita bisik-bisik sama yang kecil atau yang gede, walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi anak kita yang lainnya kan cemburu dia. Ibu bilang apa sama kakak, ibu bilang apa sama adik gitu. Kalau mungkin pura-pura berbisik, nanti ngomong sama kakak-kakaknya, aku nanti tak ngomong dengan adik pura-pura berbisik gimana, nggak apa-apa gitu. Nanti baru nanti dilakukan. Intinya harus ada sebuah konfirmasi. Di pelajaran yang keempat itu, segala sesuatu itu harus ada konfirmasi. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Karena dalam bertetangga juga begitu. Keluarga itu akan sakinah bila tetangga kita itu juga menghormati kita gitu ya. Kalau jagongan dengan tetangga, kemudian pas duduk berdua ada orang yang sedang lewat, kita ngomongnya pelan-pelan, ya sepeda motor anyar, padahal ngomongnya kan bagus. Aku ndenge juga nek kono karo aku.
orang yang ini kan juga apa namanya, perasaannya kan wah aku lihat kok kodok berbisik itu kenapa gitu. Mestinya biar mereka itu hilang dulu dari pandangan kita. Tipu-tipu. Maka orang dulu itu kan ada menyapa itu kan sebuah keharusan. Nun sewu derek langkung. Monggo Bu, kula tak nurian. Oh nggih kan gitu. Jadi orangnya jauh kita lagi ngomong-ngomong gitu. Nah, ini sebuah himbauan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai di dalam sebuah majelis ini kita sembrono dengan hal yang sangat kecil seperti itu ya. Tapi akibatnya akan menjadi besar gitu. Berarti terkait masalah adab sopan santun ini lebih tinggi ya Ustaz. Setinggi apapun ilmu, kalau adabnya kurang bagus ini juga kurang bagus, kurang baik ya. Jadi memang adab itu diutamakan. Adab, adat, ya, adat widi widono. Raja kan mengatakan adab, adat, widi widono. Jadi adab itu sebuah kesopanan, adat kebiasaan. Jadi yang harus diperhatikan itu adabnya dulu, baru kemudian kebiasaan. Widi widono, widi itu kehendak hati, widono itu dalam bermasyarakat ya. Di dalam bermasyarakat kita hendaknya bisa menahan diri, maksudnya begitu. Hormatilah adat dan adab, karena adat dan adab itu dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Misalnya mohon maaf ya, kita kan dalam acara pengantenan itu kan siji desa kan siji coron ya. Desa mawa cara, negara mawa tata. Beda wektune, siji ceritane, padha panggonane, beda karepe. Innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tentu berbeda-beda bagaimana cara perlakuannya. Jangan sampai apa namanya itu dikebiahu ya. Kebiahunya podo asine. Ya, ini merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan untuk membina keluarga yang sakinah gitu. Pak Ustadz, terima kasih, dan kebersamaan kita harus kita akhiri sampai di sini. Mungkin sedikit saja Ustadz menggarisbawahi kajian kita sore hari ini. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita harus muasyarah bil ma'ruf. Harus saling berhubungan dengan cara yang baik pada siapapun. Maka dengan hal yang demikian kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bila diri kita bahagia, insya Allah keluarga pun juga akan bahagia. Terbentuknya keluarga yang sakinah gitu. Baik Ustaz, terima kasih, dan Tasma Muslim, demikian kebersamaan kita di program Taslim Tasma Muslim hari ini. Dan akhirnya fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.